wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu jamaah Masjid Taklim Soleha Singapura dan Jakarta yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi ini kembali Allah memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita di fikih ibadah yang kedua terkait dengan tema saum, asyam, berpuasa. Di sesi pertemuan yang telah lalu, sesi pertama, kita membahas tentang serba-serbi puasa ketika menjelang memasuki Ramadan dan apabila telah datang Ramadan, di mana telah dijelaskan dibukanya pintu-pintu rahmat, dibukanya pintu-pintu langit, dibukanya pintu-pintu ampunan, dibuka pintu surga, dibelenggunya setan-setan, diikatnya setan-setan, dan dikunci rapat-rapat pintu neraka. Kita sudah membahas itu, apa maknanya. Sehingga kita insya Allah telah memahami bahwasanya Allah membuka lebar-lebar pintu surga bagi siapa yang di bulan Ramadan menjalankan ibadahnya dengan sebaik-baiknya. Allah mengunci pintu rahmat, Allah mengunci pintu nerakanya bagi siapa yang betul-betul mau membuka pintu langit, pintu rahmatnya dan pintu ampunannya, maka kelak surga dibuka lebar-lebar, neraka dikunci rapat-rapat. Dan bagi orang-orang yang benar-benar ingin menjalankan semata-mata karena Allah, maka setan akan dibelenggu. Di mana makhluk dari kalangan jin Allah belenggu, tapi setan-setan dari sifat-sifat yang ada pada diri manusia, itulah yang harus kita belenggu, dan kita sendiri. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Jamaah soleha yang semoga dirahmati Allah. Di sesi kedua ini kita akan melanjutkan tentang awal Ramadan. Penentuannya bagaimana? Bagaimana sikap kita ketika kita dalam keadaan berbeda? Lalu apa sih sesungguhnya tolok ukurnya, cara menentukannya ketika kita ingin memulai Ramadan? Sebab Rasulullah SAW melarang kita jangan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Lalu kapan kita bisa tahu itu Ramadan? Semoga apa yang kita kaji, insya Allah andai kata terjadi suatu ketika perbedaan, baik perbedaan antar negara, jelas kita mengikuti negara masing-masing. Yang jadi masalah ketika dalam satu negara berbeda. Ada organisasi ini menentukan ini, harga organisasi yang itu menentukan itu, pemerintah menentukan yang ini. Bagaimana sikap kita? Mari kita bekali dengan ilmu, insya Allah agar kita menjadi paham. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, ketahuilah Rasulullah SAW melarang kita berpuasa sehari atau 2 hari sebelum jatuhnya Ramadan bagi siapa yang tidak terbiasa, yaitu orang-orang yang seakan-akan melatih diri
agar nanti begitu sudah Ramadan sudah mulai biasa puasa. Maka dia latih sehari sebelum Ramadan, 2 hari sebelum Ramadan dia puasa. Kemudian larangan jangan berpuasa pada hari yang kamu ragukan. Ini bulan Ramadan atau belum ya? Ini mengatakan sudah 1 Ramadan. Yang ini mengatakan baru tanggal 30 Sya'ban. Ini sudah puasa, yang ini belum, baru besok. Saya puasa aja deh. Kenapa? Khawatir kalau ini sudah Ramadan, maka semoga mengatakan, kalau toh bukan Ramadan, saya niatin aja menjadi puasa sunnah. Ini seperti ini tidak boleh. Anda ragu di dalam niat. Jangan berpuasa pada hari yang kamu ragu-ragu hari itu. Apakah harus puasa atau tidak? Tinggalkan, kecuali Anda punya keyakinan. Maka disinilah kita nggak boleh ragu. Yang mana yang kita ikuti? Tentu kita akan mengetahuinya jika kita tahu ilmunya. Karena segala sesuatu amalan kita harus berlandaskan dalil. Jangan sekedar katanya. Ibu, coba saya buka sebagai mukadimah di hadis pertama tentang saum di kitab Bulughul Maram. Hadis nomor 672. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari, kecuali bagi orang yang terbiasa berpuasa, maka silahkan berpuasa. Muttafaq alaih. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari Muslim. Muttafaqun alaih, lafaz ini bagi keduanya dari sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadan. Jangan kamu mendahului sebelum tibanya bulan Ramadan lalu yasumu yaumi wala yaumaini. Kamu berpuasa sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, sengaja untuk berpuasa sunnah mengawali Ramadan. Tidak boleh. Illa kecuali rajulun kana yasumu sauman. Seseorang yang memang pada hari itu dia biasa berpuasa. Falyasumhu, maka berpuasalah. Contoh. Sekarang hari Isnin. Perkiraan Ramadan hari Rabu. Karena hari Senin ini tanggal 29 Sya'ban. Boleh jadi nanti malam, besok baru masuk tanggal 30 Sya'ban. Maka Ramadannya Rabu lusa. Sedangkan ini hari Senin. Saya mau berpuasa. Saya sudah terbiasa puasa hari Senin itu. Silakan. Karena memang saya biasa puasa. Tapi kalau kemudian saya katakan, saya nggak pernah biasa puasa Senin Kemis. Tiba-tiba, saya mau puasa hari ini. Menjelang Ramadan, saya mau latihan puasa. Besok saya latihan puasa. Kalau besok ternyata sudah Ramadan, berarti besok saya puasa Ramadan. Hari ini saya latihan puasa menjelang Ramadan. Andai kata besok belum Ramadan, saya juga mau puasa lagi. Latihan untuk menjelang Ramadan. Jadi kalau sudah hari Rabu 1 Ramadan, saya sudah pernah melatih diri untuk puasa. Maka ini tidak boleh. Haram. Yang melakukan ini dosa. Kecuali orang yang sudah terbiasa. Atau ada orang berpuasa. Hari ini hari Senin. Tadi malam hilal belum kelihatan. Berarti ini tanggal 30 Sya'ban. Saya niatkan puasa hari Senin. Ramadannya pastinya besok. Hari Selasa. Besok saya puasa Ramadan. Hari ini saya puasa Senin Kemis. Saya puasa sunnah. Halal. Boleh. Kenapa? Anda sudah biasa puasa. Tapi kalau Anda tidak pernah terbiasa puasa, kemudian pada hari ini baru tanggal 30 Sya'ban, kemudian besok 1 Ramadan, Anda puasa hari ini dalam rangka melatih, maka ini tidak benar. Ini tidak dibolehkan. Yang kedua, ketika seseorang puasa ragu-ragu.
Contoh, tadi malam menurut sebagian orang hilal terlihat. Maka salah satu organisasi yang mengatakan bahwanya hilal sudah terlihat menentukan hari ini 1 Ramadan. Sementara menurut ulil amri, pemerintah mengatakan hilal bulan belum terlihat. Kenapa? Karena betul-betul tidak terlihat oleh mata. Maka mengatakan hari ini 30 Sya'ban. Besok baru Ramadan. Lalu ada seseorang, yang mana yang benar ya? Sebagian organisasi itu, ini 1 Ramadan. Pemerintah menetapkan, ini 30 Sya'ban. Besok Ramadan. Saya puasa aja lah. Hitung-hitung, kalau memang ini belum Ramadan, ya saya niatkan puasa sunnah. Kalau ternyata ini sudah Ramadan, ya saya niatnya puasa Ramadan. Ragu-ragu dalam niatnya. Apa ini? Ramadan atau puasa sunnah? Maka dia berpuasa pada hari yang dia ragu-ragu, nggak yakin. Itu tidak boleh, haram, dosa. Karena Anda ada dalam keraguan. Yang mana yang benar? Apakah ini 30 Sya'ban? Apakah ini 1 Ramadan? Lalu Anda mengira-ngira sendiri, kalau memang ini baru 30 Sya'ban, ya saya niatin puasa Senin. Kalau ternyata ini 1 Ramadan, ya saya niatin ini sudah 1 Ramadan. Meskipun orang itu sudah terbiasa puasa pada hari Senin dan Kamis. Lalu sekarang dia puasa dengan niat ganda, ragu-ragu. Kalau memang sudah Ramadan, berarti saya niatkan ini puasa Ramadan. Kalau ini belum Ramadan, berarti saya niatkan ini adalah puasa Senin. Karena baru tanggal 30 Sya'ban. Yang demikian tidak boleh. Anda harus yakin. Anda harus yakin. Ini tanggal berapa? Saya yakin 30 Sya'ban. Besok Selasa berarti Ramadan. Kalau gitu sekarang saya tetap puasa Senin. Halal. Karena Anda sudah biasa. Meskipun besoknya adalah Ramadan. Karena saya tidak ragu. Ini 29, ini 30 Sya'ban. Besok 1 Ramadan. Bismillah, saya tidak ragu. Saya yakin ini 1 Ramadan. Bismillah, saya niat puasa Ramadan. Meskipun yang ini belum menentukan 1 Ramadan. Bismillah, saya niatkan. Saya yakin ini 1 Ramadan. Puasa. Jangan ada keraguan. Tapi Anda tentu wajib dengan dalil, dengan ilmu. Kok Anda begitu yakin ini sudah 1 Ramadan? Supaya tidak terjadi seperti ini, kita pelajari gimana cara menentukan. Kita tahu ilmunya, bagaimana cara menentukan Ramadan. Agar tidak masuk hadis nomor 673. Silakan Ibu baca, 673. Bulughul Maram ya? Betul, lanjutan hadis tadi. Dari Ammar ibnu Yasir radhiyallahu anhu, dia berkata, barang siapa berpuasa pada hari yang masih diragukan, maka ia telah durhaka kepada Abu Al-Qasim, Nabi Muhammad SAW. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari secara mu'alaq dan dimausulkan oleh 5 imam. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah serta Ibnu Hibban. Saudaraku sekalian, di sini menandakan bahwasanya ketika Ammar bin Yasir, semoga Allah meridhoinya, mendengar Rasulullah SAW bersabda, Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, Man soma, barang siapa yang berpuasa, al-yawma alladhi yushakku fihi, di mana saat hari itu dia puasa, dia ragu-ragu. Ramadan atau belum ini? Atau masih 30 Sya'ban? Lalu tadi dia, kalau memang 30 Sya'ban, saya niatkan aja puasa Senin Kamis. Kalau ini suatu Ramadan, ya saya niatin puasa Ramadan. Berarti ada keraguan di sana. Apakah sudah 1 Ramadan atau belum? Lalu dia puasa pada hari itu. Faqad asa Abul Qasim. Maka orang itu sungguh telah durhaka kepada Abul Qasim. Bapaknya Qasim. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad itu salah satu gelarnya adalah Abul Qasim. Qasim itulah pembagi, bapaknya para pembagi, orang yang paling dermawan. Seluruh hartanya disedekahkan. Dan
Salah satu nama anak beliau adalah Qasim. Nama anak yang kedua adalah Abdullah. Yang mereka dua-duanya wafat ketika masih kecil. Jadi apa intinya di sini? Jangan berpuasa pada hari yang kamu ragu-ragu. Lalu kapan kamu mulai puasa? Di dalam perhitungan ibadah saum di bulan Ramadan, 1 Syawal untuk sholat Idul Fitri, untuk satu Syawal untuk sholat Idul Fitri, menentukan ibadah haji, kapan mulainya tanggal 1 Zulhijjah untuk menentukan telah berakhirnya Zulqa'dah, kapan untuk bisa menentukan tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah memulainya haji, kapan tanggal 9 Zulhijjah di mana orang wukuf di Arafah, kapan 10 Zulhijjah di mana orang melempar jumrah dan orang-orang lain menyembelih kurban. Bagi yang tidak berhaji diawali dengan salat Idul Adha. Maka untuk menjalankan ini harus dengan ilmu. Kapan kita mulai? Harus dengan perhitungan. Jangan asal ikut. Karena setiap manusia akan dimintai tanggung jawab oleh Allah jika dia menjalankan sesuatu tanpa ilmu. Maka kita harus tahu gimana caranya ilmunya. Untuk kita mengetahui sudah tanggal 1 Ramadan belum hari ini. Yaitu ketika malam hari pas waktu maghrib. Atau baru tanggal 30 Sya'ban. Maka bagaimana cara menghitungnya? Ibu, silakan kita buka surat Al-Baqarah 189. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ayat ini terkait dengan tata cara pelaksanaan ibadah haji ketika pertama kali memasuki Baitullah. Dan kapan untuk penentuan ibadah haji itu dan ibadah-ibadah yang lain selain haji, disinilah turunnya ayat. Ketika apa? Para sahabat bertanya kepada Rasul, kapan kita memulai penanggalan itu? Kapan dikatakan tanggal 1 itu? Yang sering disebut oleh hilal, oleh kita hilal, dan kita dengar kata hilal. Hilal itu artinya bulan telah terbit. Berarti tanggal 1 bulan berikutnya sudah tiba. Yas'alunaka 'anil ahillah. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hilal. Qul, Muhammad katakan, hiya mawaqitu linnas. Bulan sabit itu adalah petunjuk, perhitungan waktu bagi manusia dalam menentukan ibadah. Wal haji, dan dalam menentukan kapan mulainya ibadah haji. Walaisal birra biyati ta'tul buyut. Bukan suatu kebaikan ketika seorang hamba ingin berumrah, ingin berhaji, ingin bertawaf, lalu memasuki rumah itu dari belakangnya. Min duhuriha. Walakinnal birra man ittaqa. Tapi yang dimaksud kebaikan adalah kebajikan orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa, kalau masuk Masjidil Haram untuk ibadah, pasti masuk dari pintu depannya, pintu utama. Kalau di Mekah itu pintu utama, pintu nomor 1. Terus nomor 2, nomor 3, nomor 4 keliling sampai kemudian dekat pintu berikutnya adalah pintu ke-99. Ada 100 pintu. Artinya di sini jelas bahwasanya yang namanya memasuki Baitullah dalam rangka ibadah haji itu harus tepat dulu perhitungan waktunya, kapan mulai.
untuk orang memulai ibadah haji. Dan memasuki ibadah Baitullah untuk bertawaf, yang pertama kali itu masuk dari depan, jangan dari belakang. Wattaqul buyuta min abwabiha wa atul buyuta min abwabiha. Masuki pintu rumah itu dari pintu-pintunya. Yakni yang dimaksud adalah pintu rumah, pintu Baitullah. Dan juga tentang pintu-pintu rumah-rumah orang yang kita bertamu. Jangan masuk lewat belakang, lewatlah pintu depan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung. Baik, sekarang. Hilal, tanda perhitungan waktu. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, ketahuilah, waktu-waktu kita berhitung, ada dua cara perhitungan. Ada perhitungan waktu-waktu, hari-hari, bulan-bulan, pekan-pekan, dan seterusnya sampai tahun, yang menghitung dengan matahari. Ada pula yang menghitung-hitung hari, bulan, tahun, hitungannya dengan bulan. Maka tahun yang berhitungnya dengan patokan bulan namanya tahun Qamariyah atau tahun Hijriyah. Sementara tahun yang mengikuti perhitungan matahari namanya Syamsiyah. Itulah bilangan-bilangan Masehi. Maka kita bisa melihat untuk bulan-bulan yang biasa kita lalui satu tahun pakai Masehi. Januari, Februari, Maret, April. Sedangkan untuk hitung-hitungan ibadah tidak bisa pakai Masehi, nggak bisa pakai Syamsiyah, pakainya Qamariyah, bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, seterusnya sampai bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan ke-12. Dan setiap ibadah yang ditentukan waktu-waktunya pasti Qamariyah, Hijriyah, bukan pakai Masehi. Nggak ada ibadah Islam pakai penanggalan Masehi, nggak ada. Ramadan pakai Hijriyah. Menentukan satu Ramadan, berakhirnya Sya'ban, pakai Hijriyah. Menentukan berakhirnya Ramadan, telah masuk Syawal, Hijriyah. Menentukan kapan awal akhir daripada Zulqa'dah, menentukan 1 Zulhijjah untuk ibadah haji, Hijriyah. Kapan pergantian tahun? Muharram, Hijriyah. Kapan saum-saum sunnah? Hijriyah. Saum Asyura, hitungannya Hijriyah. Saum tanggal 13, 14, 15 tengah bulan, hitungannya Hijriyah. Maka matahari Allah ciptakan, bulan Allah ciptakan, masing-masing ada perhitungannya. Maka matahari dan bulan dijadikan untuk alat perhitungan. Ibu lihat surat 55 ayat 5. Surat Ar-Rahman ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Asyamsu, matahari, wal qamaru, dan bulan, bihusban. Beredarnya itu menurut perhitungan. Jadi beredarnya matahari di tempatnya dan bumi mengelilingi matahari sampai titik berikutnya, itu sudah menurut perhitungan. Perhitungan tahunnya adalah Masehi, Syamsiyah. Maka bumi mengelilingi matahari dari satu titik ke titik ketemu berikutnya itu selama 1 tahun Masehi. Mulai dari Januari terus ketemu dengan akhir Desember. Dan perhitungan matahari itu tepat. Bisa dihitung matematis dengan rumus. Setahun sudah pasti 365. Kecuali kabisat 366. Kenapa? Februarinya nambah 1 hari. Dan bilangan-bilangan untuk Masehi, cara menghitung bulannya rumusnya tepat.
nggak pernah berubah. Maaf, bagaimana menentukan rumusan bulan-bulan berapa hari dalam Masehi? Begini, nih tangannya yang ada gini. Dimulai dari sini, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, balik lagi, Agustus. Maka yang namanya Januari pasti 31, nggak mungkin tidak. Yang namanya Februari pasti 28, kecuali Kabisat, 29, tidak mungkin tidak. Yang namanya Maret pasti 31, April pasti 30. Pokoknya yang tinggi di atas itu adalah 31, yang dekok di sini kecuali Februari semuanya 30. Rumusannya itu. Maka dengan hitungan ini tepat. Sebab apa? Matahari beredar pada tempatnya. Berbeda kalau bulan. Bulan mengelilingi matahari. Ada garis edarnya. Maka bulan dijadikan alat perhitungan, matahari pun dijadikan alat perhitungan. Hanya matahari untuk alat perhitungan 1 tahun Masehi. Sementara untuk perhitungan ibadah, tidak pernah pakai matahari. Pakainya adalah bulan. Apakah rumusnya bulan begini? Ini begini. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, maka Muharram pasti sekian. Enggak. Jumlah harinya bulan-bulan Masehi dengan bulan-bulan Qamariyah berbeda. Saya tunjukkan lagi satu ayat. Surat 6, Ibu silakan buka ayat 96. Surat berapa Ustaz, maaf? Surat 6 ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Faliqul isbah. Dialah Allah yang menyingsingkan waktu pagi. Wa ja'ala al-laila sakana, dan Allah telah menjadikan waktu malam adalah waktu yang paling nikmat untuk beristirahat. Tidur istirahat yang paling top, paling baik adalah tidur malam. Allah jadikan malam itu sakinah, tenang dalam istirahatnya. Wa syamsa, dan matahari, wal qamara, dan bulan, husbana, dijadikan menjadi alat perhitungan. Matahari dan bulan untuk alat perhitungan. Kalau matahari alat perhitungan, Masehi tahun-tahun bergulir terus selama 1 tahun adalah 365 hari berkelilingnya bumi mengelilingi matahari, sementara untuk Qamar, bulan, tidak dengan hitungan Masehi. Qamariyah, bulan mengelilingi matahari. Maka perhitungan seluruh ibadah harus pakai bulan, Qamariyah. Adapun perhitungan urusan yang lain, silakan ada pakai matahari. Dan ada perhitungan waktu sholat yang berlaku setiap hari. Maka dilihat bukan dari bulan, dari matahari. Waktu duhur ketika matahari gelincir. Waktu asar ketika bayangan benda sudah lebih panjang sebelum matahari mulai terbenam atau warnanya kuning. Waktu maghrib ketika matahari sudah terbenam. Waktu isya ketika cahaya di ufuk barat sudah hilang. Waktu subuh sebelum matahari terbit, ketika telah terbitnya waktu fajar. Semua itu matahari. Tapi untuk selain sholat, perhitungan ibadah, semuanya pakai Qamariyah. Yang harus kita ketahui, ibu jamaah soleha yang semoga dirahmati Allah. Bulan-bulan Qamariyah itu tidak berdasarkan rumusan ini. 31, 30, 31, 28, 31, 30. Tidak demikian. Tidak bisa begini. Ini namanya Muharram. Muharram itu 30. Berarti kalau Safar 31 atau 29. Kemudian Rabiul Awal 30. Tidak begitu. Nggak ada rumusannya. Kenapa? Dilihat bulan. Bisa 30, bisa 29, bisa 39, bisa 30. Yang jelas kita harus ketahui, bulan-bulan dalam Qamariyah, dalam Hijriyah,
itu tidak ada yang 31. Hanya maksimal 30. Berarti jumlah bulan dalam Qamariyah, dalam Hijriyah, 29 dan 30. Dan ini tidak ada rumusannya. Ibu lihat, Sahih Muslim, nomor hadis 1042. Banyak. 1042. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai Ramadan sambil beliau membisyarat dengan kedua tangannya. Sabdanya, sebelum itu segini, sebegini dan sebegini. Beliau menekuk salah satu jempolnya kali yang ketiga. Jika bulan itu tertutup dari pandanganmu, maka hitunglah 30 hari. Kira-kira apa maksudnya, Ibu? Coba, Ibu tambahkan satu hadis lagi untuk menyempurnakan nomor 43-nya. Berikutnya nomor 1043-nya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kita umat yang unik, tidak pandai menulis dan menghitung. Sebulan adalah segini, sebegini, sebegini, dan sebegini. Begitu beliau menekuk sebuah jempolnya kali yang ketiga. Dan sebulan adalah sebegini, sebegini, sebegini. Yakni cukup 30 hari. Baik. Ibu, maaf ini saya bicara dengan ibu-ibu sebagai anak, maaf ini. Belum bisa baca, belum bisa nulis, anak TK, playgroup. Belum bisa baca, belum bisa nulis, tapi sudah bisa ngitung. Ini berapa nak? 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini berapa nak? 10. Rasul mengisyaratkan di hadapan sahabat. Apa kata Rasulullah SAW? Inna ummatun ummiyatun. Kita itu umat yang ummi, yang tidak terbiasa baca, tidak terbiasa nulis. Semua dulu pakai ingatan. Maka yang namanya sebulan adalah hakaza, hakaza, hakaza. Jempolnya saya tekuk. Segini, segini, segini. Maaf Ibu, ini saya ilustrasikan. Ngapain juga saya ngomong begini sama ibu-ibu yang sudah pada sarjana. Saya tinggal katakan aja 29, udah. Tapi Rasul mengatakan itu dengan isyarat. Sebulan itu segini, segini, segini. Saya tekuk yang ketiga jempolnya. Jadi maksudnya berapa, Bu? 10 tambah 10 tambah 9. Jadi berapa? 29. Kadang-kadang sebulan itu segini, segini, segini. Berapa, Bu? 30. Genap 30. Jadi apa maksudnya Rasul beritahu? Dahulu di zaman Rasul nggak ada hitung-hitungan tulis-tulisan. Semuanya di sini. Maka tidak membaca, tidak menulis. Dan Rasul salah satu Nabi yang ummi. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi cerdasnya luar biasa. Karena dapat wahyu langsung masuk ke dalam dada. Di sini Rasul hendak mengabarkan sebulan di dalam hitungan Hijriah itu bisa 29, bisa 30. Itu aja udah patokannya. Tapi tidak bisa dengan rumus, Ibu. Muharram 30. Maka pasti setelah Muharram Safar 29. Kalau sini sudah 29, maka berikutnya Rabiul Awal pasti 30. Rabiul Tsani pasti 29. Tidak bisa. Kadang ini 30, kadang ini 30, ini 29, ini 30, 29, 29, 30, 29, 30, 29. Nggak bisa dihitung, Ibu. Dilihat dengan hilal. Makanya kapan seseorang menentukan
apakah ini sudah tanggal 1 atau belum? Dilihat hilal, sudah nongol atau belum? Lihat pesan Rasul. Ibu baca kembali hadis nomor 1041-nya. Sebelumnya Ibu, yang pertama 1041 tentang melihat bulan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai Ramadan, sabdanya, Janganlah kamu puasa sebelum melihat bulan terbit, dan janganlah berbuka sebelum melihat terbit kembali. Jika bulan itu tertutup dari pandanganmu, maka hitunglah jumlah harinya ke 30 hari. Misal, sekarang tanggal 29 Sya'ban. Jangan kamu besok langsung puasa Ramadan. Kalau kamu nanti malam nggak lihat hilal. La tasumu. Jangan kalian puasa. Hatta tarawul hilal. Sampai betul-betul kamu lihat bulan. Hilal. Bulan telah terbit. Bulan sudah nongol kelihatan. Meskipun sangat kecil. Asal terlihat. Berarti besok bukan 29. Bukan 30 Sya'ban. 29 Sya'ban. Hari ini berarti 29. Besok bukan 30 Sya'ban. Berarti besok 1 Ramadan. Ternyata nanti pas terbenam matahari, hilal nggak kelihatan. Ya sudah, besok 30 Sya'ban. Beres. Wala aftiru. Jangan kalian semua berbuka. Wala tuftiru. Hatta tarohu. Sampai kamu lihat hilal itu. Fa'in aghmiya alaikum fakturulah. Apabila bulan itu dimendungkan atas kamu dan tidak terlihat hilal, takdirkan, qadarkan, cukupkan bilangan bulan itu menjadi 30. Simpelnya luar biasa dalam menentukan. Jadi begini Bu, maaf. Ini bulan Sya'ban. Ini bulan Sya'ban. Tanggal 29. Nanti pas menjelang maghrib, lihat hilal di ufuk barat. Terbenamnya matahari, bertepatan terbenam matahari, hilal sudah kelihatan nggak di barat sana? Kalau sudah kelihatan, itu tandanya hilal. Tanggal 1 sudah tiba. Berarti besok tanggal 1 Ramadan. Beres. Andai tidak kelihatan hilal di ufuk barat saat matahari terbenam di tanggal 29 tadi, berarti besok 30. Besok berarti belum Ramadan. Titik, beres. Jadi kapan menentukan tanggal 1? Ro'aitu, melihat. Melihat. Bukan dengan menghitung. Ibu, sekarang lihat hadis nomor 674. Bulughul Maram 674. Ya, baik Pak Ustaz. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Dan apabila kamu melihat hilal, maka berbukalah. Jika mendung menutupi kalian dalam melihat hilal, maka genapkanlah. Muttafaq alaih, sedangkan di dalam riwayat Muslim disebutkan, jika mendungi menutupi kalian, maka genapkanlah menjadi 30 hari. Dan dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, maka sempurnakanlah hitungannya menjadi 30 hari. Simple, Ibu. Luar biasa. Patut diketahui, kapan Rasulullah melihat hilal dan perintah sahabat melihat hilal hanya untuk bulan-bulan yang terkait dengan ibadah. Ketika akhir bulan Sya'ban, ini tanggal 29, lihat nanti. Kalau matahari sudah terbenam dan terlihat hilal, berarti besok 1 Ramadan. Kalau ternyata nggak kelihatan, baik dimendungkan atau yang lain karena belum kelihatan, berarti besok masih Sya'ban, tanggal 30. Puasa, apa? Teruskan kita, jangan puasa. Ramadannya lusa, sudah beres. Akhir Sya'ban, lihat hilal untuk menentukan tanggal 1 Ramadan. Akhir Ramadan, lihat hilal untuk menentukan berakhirnya Ramadan. Berarti besok sudah Syawal. Akhir Zulqa'dah untuk menentukan besok tanggal 1 Zulhijjah. Kenapa?
Karena tanggal 1 Dzulhijjah ditentukan untuk menentukan kapan hari Arafah, kapan hari Tarwiyah, kapan hari Nahar. Nggak bakal bisa dihitung kalau nggak ketemu tanggal 1-nya. Jadi melihat bulan untuk ibadah cuma 3 tempat. Akhir Sya'ban untuk menentukan bulan Ramadan, akhir Ramadan untuk menentukan habisnya Ramadan, berarti telah masuk tanggal 1 Syawal, dan akhir Zulqa'dah menentukan bahwasanya sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah untuk ketentuan ibadah haji. Adapun melihat tahun baru Hijriah 1 Muharram, nggak pernah Rasulullah hilal. Bulan Safar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal. Enggak. Lah Ustadz, gimana kita saum-saum sunnah yang 13, 14, 15? Enggak usah dilihat tanggalan, lihat bulan. Ketika itu purnama atau tidak. Andai kata purnama, berarti itu 13, 14, 15. Titik. Makanya maaf, Ibu, kadang-kadang kalender A dan kalender B yang Ibu miliki antara seorang dengan yang lain berbeda ketika Ayyamul Bait 13, 14, 15. Hari ini 13, besok 14, 15. Ada yang mengatakan, enggak, ini sudah hari ke-14. Kemarin 13-nya. Nggak ada masalah dalam urusan Ayyamul Bait. Itu sunnah kok. Tapi kalau yang wajib, ditentukan dengan melihat hilal. Inilah Rasulullah yang perintahkan. Idza ra'aitul hilal fasumu. Apabila kamu telah lihat hilal, yaitu sekarang tanggal 30 Sya'ban, 29 Sya'ban, kelihatan hilal, berarti besok bukan 30 Sya'ban. Kamu puasa, besok sudah Ramadan. Wa idza ra'aituhu fa'aftiru, dan nanti saatnya matahari, bulan tanggal 30, tanggal 29 Ramadan, sudah nongol kembali bulan, berarti besok 1 Syawal. Buka kamu, jangan puasa. Fa'in humma alaikum fakturulah. Apabila dimendungkan atas kamu, bulan nggak kelihatan, maka genapkan bilangan bulan itu. Yaitu apa? Genapkan bilangan Sya'bannya jadi 30 atau Ramadannya jadi 30. Sudah beres. Meskipun terkadang boleh jadi hilal sudah nongol, tapi karena ketutup mendung nggak kelihatan. Udah katakan ini Sya'ban. Seperti itulah cara menentukan tanggal 1 Ramadan. Bukan dihisab, dihitung. Kalau dihisab dari tahun kemarin, dari tahun yang lalu, dari 3 tahun yang lalu, tahu kapan Ramadan tahun ini. Maka maaf, organisasi yang menentukan dengan hitungan, hisab, itu sudah tahu kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadan. Tapi orang yang menentukannya dengan hilal nggak pusing mikirin 1 Ramadan. Jalanin aja sekarang, masih di bulan Rajab. Nanti ketemu Sya'ban, jalanin aja Sya'ban. Nanti di tanggal 29 Sya'ban, mari sama-sama kita lihat hilal. Kalau hilal kelihatan, besok 1 Ramadan. Kalau hilal nggak kelihatan, masih tanggal 30 Sya'ban. Sudah beres, sempurna, simple. Jadi dengan cara apa Rasul perintahkan? Untuk memulai tanggal 1, melihat hilal. Ro'aitu, berarti lihat dengan mata. Lihat aja di ufuk barat. Ditatap bulan. Ustadz, mata kita nggak mampu pakai teropong. Teropong cuma alat bantu. Seperti maaf, saya punya penyakit minus. Mata saya minus. Minusnya 3 di sini. 3,5, yang sebelah kiri 3,25. Nah, yang di sini 3,5 ya betul, 3,25. Hanya beda 1/4. Jika saya lepas ini, saya nggak bisa baca. Saya nggak bisa baca apa-apa. Kecuali saya dekatkan. Jika saya berpasasan dengan seseorang yang saya kenal, tapi jaraknya kira-kira sekitar 5 meter, saya nggak pakai kacamata, saya nggak kenal siapa dia. Cuma lihat ada orang, tapi wajahnya saya nggak kenal. Jadi apa fungsi kacamata? Alat bantu. Pandangan saya menjadi tajam. Apa fungsi teropong? Alat bantu. Agar pandangan saya lebih tajam, bisa lihat hilal atau tidak. Kalau kelihatan, ya kelihatan. Berarti tanggal 1 sudah masuk. Kalau nggak kelihatan, ya nggak kelihatan. Berarti genapkan tanggal menjadi 30. Simpelnya luar biasa. Praktisnya luar biasa. Inilah Islam mengajarkan. Melalui siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kasus. Pada saat tanggal 20 Sya'ban, Rasul perintah sahabat-sahabat di Madinah, tolong perhatikan hilal. Andai kata sudah kelihatan hilal, besok kita puasa 1 Ramadan. Andai kata belum kelihatan hilal, besok masih tanggal 30 Sya'ban.
Ternyata penduduk Madinah nggak ada yang lihat, kecuali seorang, Abdullah bin Umar. Satu orang melihat, langsung Rasulnya katakan, besok puasa. Karena yang melihat orang yang terpercaya. Ibu silakan baca Bulughul Maram 676. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, orang-orang melihat bulan sabit, lalu aku memberitahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya aku benar-benar telah melihatnya. Kemudian beliau berpuasa dan menyuruh orang-orang untuk berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Hakim serta Ibnu Hibban. Baik, jadi kisahnya adalah ketika tanggal 29 Sya'ban, Rasul perintah para sahabat, tolong perhatikan hilal. Jika memang sudah kelihatan, besok kita puasa, karena sudah masuk 1 Ramadan. Tapi jika tidak kelihatan, besok tanggal 30 Sya'ban. Genapkan Sya'bannya menjadi 30. Maka diceritakan di sini, dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan begini, Tara'na nasu hilal. Orang-orang berusaha untuk melihat hilal. Fa'ahbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang tidak bisa melihat hilal, maka aku kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ani ra'aituhu. Sesungguhnya ya Rasulullah, aku sudah lihat hilal. Rasul tidak menyumpah Abdullah bin Umar. Rasul tidak berkata apapun. Cuman perintah supaya apa kepada para sahabat? Fasumu ghada. Besok kita puasa. Amar nas bisyam. Maka Rasul perintahkan, besok puasa. Satu saksi mata langsung diputuskan, besok puasa. Yang penting lihat hilal. Kenapa Abdullah bin Umar tidak disumpah? Karena Abdullah bin Umar sahabat terpercaya, putra dari Umar bin Khattab, yang di usia 15 tahun dia sudah ikut perang Khandaq. Di usia 14 tahun ingin perang Uhud, tapi tidak diizinkan karena belum dewasa. Anak muda yang luar biasa gagah beraninya. Di usia pertama kali menginjak dewasa, 15 tahun langsung ikut perang dengan bapaknya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Abdullah bin Umar, putra daripada Umar bin Khattab. Sekarang berikutnya kita lihat hadis nomor 677. Berbeda keadaannya ketika yang lihat bukan sahabat Rasul secara langsung, tapi orang-orang Arab Badui yang Rasul nggak kenal. Silakan Ibu, 677-nya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang Arab Badui yang menghadap Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata, sungguh aku telah melihat hilal bulan sabit. Nabi bertanya, apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah? Jawabnya, ya. Beliau bertanya lagi, apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Jawabnya, iya. Maka beliau bersabda, wahai Bilal, beritahukanlah kepada orang-orang, hendaknya mereka berpuasa besok. Hadis riwayat 5 orang. Simple. Jadi kasusnya begini, Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Hari ini, tanggal 29 Sya'ban. Seperti biasa Rasul perintahkan, perhatikan hilal. Perhatikan hilal. Qadarullah, pas waktu maghrib tiba, matahari terbenam, ternyata belum kelihatan hilal. Maka Rasul putuskan apa? Besok 30 Sya'ban. Rasul umumkan besok 30 Sya'ban. Beliau buat sholat maghrib seperti biasa. Sholat isya seperti biasa. Dan orang-orang taunya apa? Besok 30 Sya'ban. Jadi belum 1 Ramadan. Sudah beres. Berlalu waktu sholat isya, ada orang-orang Arab Badui yang datang menemui Rasul. Mereka apa? Arabiyan ja'a ila Rasulullah SAW. Qala, dia berkata, inni ra'aitul hilal. Ya Rasul, aku lihat hilal. Di Madinah, sahabat nggak ada yang lihat hilal. Ada seorang Arab Badui berkata kepada Rasul, saya lihat hilal. Apa Rasul langsung percaya? Tidak, wong Rasul nggak kenal dengan dia kok. Beda tadi Abdullah bin Umar, dikenal imannya kokoh, nggak pakai disumpah lagi. Sudah ikuti apa yang dilihat oleh Abdullah bin Umar. Puasa kita.
besok. Karena sudah kelihatan. Nah, di lain waktu nggak kelihatan. Rasul umumkan besok 30 Sya'ban. Tiba-tiba ada orang Arab Badui yang ngomong sama Rasul, aku lihat hilal. Ini ra'aitu hilal. Rasul nggak langsung percaya. Faqala, Rasul bersabda, Atashhadu an la ilaha illallah. Apa kamu mau bersumpah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah? Aku bersumpah, aku bersaksi, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Qala na'am, aku ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Qala, Rasul bersabda kembali, Atashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maukah kamu bersaksi aku ini Muhammad utusan Allah? Na'am. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dia kemudian bersumpah, demi Allah ya Rasulullah, saya lihat hilal. Sumpahnya seorang cukup. Karena dia telah berani bersumpah atas nama Allah. Lalu dia syahadat dan betul-betul melihat hilal. Maka subhanallah, di saat itu seorang Arab Badui yang nggak dikenal Rasul, dia melihat mata bulan telah terbit dan dia berani bersumpah dengan nama Allah, satu orang sudah cukup. Yang tadinya Rasul katakan besok masih 30 Sya'ban, dirubah tuh. Qala, Rasul bersabda kepada Bilal, ya Bilal, fa'adin finnas. Wahai Bilal, kamu umumkan kepada manusia. Tolong umumkan. Karena tadi sudah terlanjur diumumkan besok Sya'ban 30. Sekarang umumkan kembali bahwasanya anna yasumu ghada. Besok sudah puasa. Karena hari ini sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Dirubah udah, yang tadinya belum puasa, besok puasa. Puasa semuanya. Dari sini, saudariku seiman yang semoga dirahmati Allah. Apa yang saya bisa petik? Maaf, hari ini sengaja saya fokus pada perhitungan, supaya nanti ibu mohon maaf, kalau terjadi perbedaan, gak usah gundah. Gak usah kecewa, gak usah saling tuduh-tuduhan, gak usah juga merasa paling benar, gak usah juga nyalain orang. Sudah bismillah mana yang paling Anda yakini. Bismillah, jalankan. Dengan ilmu lu sekali lagi. Bukan asal-asalan. Ingat tadi, nggak boleh mendahului Ramadan sehari atau 2 hari untuk berpuasa, latihan, dan tidak boleh berpuasa di hari yang kamu ragu. Hari apa ini? Sudah Ramadan atau belum? Maka jangan, kalau kamu ragu, tinggalkan. Kalau kamu yakin, baru. Kapan kita meyakini bahwa itu 1 Ramadan? Ternyata dengan cara dilihat, bukan dihitung. Meskipun secara perhitungan bulan sudah kelihatan. Kalau nggak kelihatan oleh mata, ya berarti belum. Meskipun secara perhitungan bulan sudah kelihatan, tapi nggak dilihat oleh mata, ya belum. Pokoknya dilihat. Inilah dia cara menentukan tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Zulhijjah. Demikian seterusnya. Untuk ibadah-ibadah yang terkait dengan qamariyah, melihat bulan. Wallahu a'lam. Demikian saudariku seiman yang semoga dirahmati Allah. Mohon maaf, hari ini sengaja sekali lagi pencerahan untuk penentuan tanggal 1 Ramadan. Dan nanti pada tanggal penentuan tanggal 1 Syawal, tanda berakhirnya Ramadan. Berarti Ramadan bisa 29 hari, bisa 30 hari. Saya yakin Ibu Jamaah Solehah yang semoga dirahmati Allah, pernah puasa selama 30 hari, karena Ramadan saat itu 30 hari. Pernah pula puasa selama 29 hari. Karena Ramadan saat itu hanya 29. Jadi hitungannya nggak bisa dengan begini. Tapi kadang 29, 29, 30, 30. Kadang 29, 30, 29, 30, 30, 29, 29, 30, 30. Nggak bisa dihitung dengan matematis. Karena tergantung melihat hilal. Demikian, kami kembalikan kepada admin. Silahkan bagi yang bertanya. Alhamdulillah. Syukur Ustadz untuk kajian saat saum sesi kedua. Alhamdulillah ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Silakan. Saya bacakan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat kita dalam perjalanan jauh dengan pesawat, misalkan kita dari Jakarta, kita dalam keadaan puasa Ramadan. Apakah jadwal buka puasa kita ini mengikuti jadwal Jakarta atau buka puasa di jam setempat, padahal masih di udara, masih dalam perjalanan?
Saudariku seiman yang semoga dirahmati Allah. Yang namanya berpuasa itu dimulai dari benang hitam, yaitu fajar. Diakhiri dengan benang putih, yaitu maghrib. Maghrib itu tidak mengikuti di mana negara asal Anda, tapi ikuti negara setempat di mana saat itu Anda berada, atau di mana keadaan Anda berada saat itu. Contoh, Anda umroh di bulan Ramadan. Flightnya jam 2 pada duhur. Flight menuju ke Madinah sana sekitar 9 jam. Ke Mekah sekitar 8 jam lebih. Tergantung kemana asalnya. Anda jam 2, begitu jam 4 jam di flight, kalau waktu Indonesia setempat kan berarti kan jam 6, kan berbuka waktunya. Boleh jadi di saat di pesawat Anda baru setengah 5. Karena waktunya makin menjauh dari Indonesia berarti makin terlambat. Bukankah Indonesia lebih dulu daripada Arab Saudi? 4 jam perbedaannya lebih kurang. Jadi saat Anda dalam safar yang diikuti waktu setempat, maka ada di situ di di layar waktu setempat, time lokalnya jam berapa. Kan selalu ada di pesawat itu insya Allah. Maka lihatlah waktu setempat yang ada. Dan kalau lagi puasa biasanya insya Allah pilotnya pasti akan mengumumkan. Waktu setempat yang paling tahu pilot karena dia adanya di kokpit. Maka akan memberitahukan melalui pramugari bahwa berbuka waktu setempatnya jam sekian. Maka berbuka, ikuti waktu setempat. Apalagi di pesawat biasanya kalau matahari terbenam kelihatan tuh. Ketika matahari sudah total terbenam nggak kelihatan lagi, kelihatan. Bagi yang persis duduk di sebuah jendela yang arahnya ke arah barat, maka bisa dilihat. Intinya bukan mengikuti negara asal meskipun kita orang Indonesia. Maka ngikutinya adalah negara kita yang kita tuju. Contoh lagi, saya flightnya jam 10 pagi, otomatis kira-kira jam 7 sore, jam 7 maghrib sampai di Jeddah, waktu Indonesia Barat. Ternyata betul, begitu sampai di Jeddah, baru ba'da duhur, sekitar jam 2, jam setengah 3. Ya jangan berbuka Anda. Tapi di Indonesia sudah buka. Kalau jam 2 kan berarti sudah jam 6 di sini di Indonesianya. Udah buka. Di sana belum. Baru ba'da duhur. Kapan dong Ustadz bukanya? Nunggu sampai maghrib. Jadi kira-kira Anda masih meneruskan puasa sekitar 4 jam lagi. Lebih kurang. Tambah jauh dong Ustadz. Seperti itulah. Seperti itulah. Berbeda keadaan justru sebaliknya. Kalau ibu pulang dari Mekah, dari Madinah. Flight dari sana, misalkan ba'da Isya jam 8. Makin ke sini, kan makin siang, Bapak. Makin siang. Flight jam 8, seharusnya ketika 9 jam flight, berarti kira-kira jam berapa? Sampai di tanah air, sekitar jam 5. Jam 5 pagi subuh. Tapi boleh jadi Anda sampai sini sudah jam 9 siang. Berarti Anda sahurnya ngikutin waktu setempat. Jangan waktu Indonesia. Anda ngikutin waktu Indonesia sudah terang benderang itu. Jadi ketika dari sana ke sini waktunya makin cepat. Ketika dari sini ke sana waktunya makin lambat. Intinya ikuti waktu di mana kita berada di tempat itu. Atau ikuti waktu keadaan di mana saat itu kita berada. Jika adanya di atas pesawat, ya di saat di atas pesawat itulah patokan Anda. Demikian. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bismillah. Bolehkah sahur Ramadan sebelum jam 12 malam? Ibu, tahu nggak artinya sahur itu apa? Tahu nggak artinya sahur itu apa? Saya pengen sahur, tapi waktunya sebelum jam 12 malam. Ya boleh-boleh saja. Tapi orang yang makan sahur sebelum jam 12 malam tidak dikatakan sahur. Kenapa? Tahukah Ibu apa itu waktu sahur? Coba dilihat ayat Al-Quran. Ada yang mau tahu apa itu waktu sahur itu artinya? Waktu sebelum subuh, menjelang beberapa saat sebelum subuh. Atau lebih dikenalnya waktu sahur itu waktu akhir malam. Akhir malam.
Kapan surat berakhirnya waktu sahur? Ya, azan subuh. iya. Berakhirnya waktu sahur adalah azan subuh. Jadi apa yang dimaksud waktu sahur? Waktu akhir malam sampai sebelum waktu subuh. Itu namanya waktu sahur. Coba perhatikan surat 3, Ibu. 3 Ayat ayat. 17. Ayat 17. Lihat doanya orang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Bi ashar. Waktu sahur. Ashar. Mohon ampun di waktu sahur. Kapan yang dimaksud waktu sahur? Ibu sekarang lihat ke surat 51 ayat 18. 51 ayat 18. Az-Zariyat. Ya, Az-Zariyat ayat 18. Wabil asharihum, dan selalu memohon ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Waktu sebelum fajar, akhir malam, itu namanya waktu ashar, waktu sahur. Itulah yang dimaksud waktu sahur. Maka Rasulullah SAW perintah kita bersahur. Coba perhatikan, hadis 682 Bulughul Maram, Ibu. 682 Bulughul Maram. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sahurlah, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Muttafaq alaih. Kita disuruh makan sahur. Dalam waktu makan sahur itu ada keberkahan. Jadi kalau waktu sahur itu waktu sepertiga malam sampai sebelum subuh, kalau gitu makan sahur itu kapan, Bu? Sebelum subuh. Iya. Makan yang dilakukan dalam rangka untuk bersaum yang berakhir sebelum subuh. Di sepertiga malam akhir. Itu yang terbaik makan sahur. Banyak barokahnya di mana? Tubuh kita akan kuat. Coba, Ibu tadi sahurnya pas menjelang subuh. Katakanlah sekarang subuh jam 4:40. Ibu jam 4:04 baru makan sahur. Pas menjelang subuh sudah minum, sudah apa? Hari ini jam segini kira-kira masih seger nggak Bu tubuh, Bu? Seger. Belum ada 8 jam kita makan sahur. Masuk waktu duhur baru kira-kira 8 jam kita. Sudah mulai lapar. Puncak laparnya menjelang waktu asar. Asar sampai menjelang berbuka. Tapi Anda sahur sebelum jam 12, jam 10. Kira-kira pas subuh, pas jam 6, kira-kira sudah mulai keruyukan enggak? Di sini. Pas duhur bagaimana? Aduh, lemes. Nah, makanya barokahnya makan sahur di waktu sahur. Yang namanya waktu sahur ya waktu ketika di sepertiga malam akhir menjelang waktu subuh. Maka alangkah baiknya yang namanya bersahur itu kapan? Sebelum waktu subuh. Sudah mendekati subuh. Kalau Anda jam 10 makan apa? Sahur atau bukan? Bukan, makan malam namanya. Orang Betawi bilang mindo. Makan malam yang terlambat, makan malam kedua, mindo katanya. Mau tidur baru makan. Jadi tidak benar. Tapi sah atau tidak? Sah-sah saja, tapi Anda nggak dapat barokahnya. Saya yakin Anda akan kelaparan besoknya. Dan Anda akan kehausan besoknya. Maka Rasul menyunahkan supaya apa? Bersahur sebelum waktu subuh. Coba perhatikan Ibu. Sahih Muslim, nomor hadis 1061. Kapan Rasul biasa bersahur, makan sahur ketika beliau hendak saum? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Tasbit radhiyallahu anhu, katanya, kami pernah makan sahur bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berapa lama kemudian kami pergi sholat. Tanya Anas,
kira-kira berapa lama jaraknya antara waktu makan sahur dengan sholat? Jawab Zaid, kira-kira selama membaca 50 ayat. Coba baca 50 ayat. Orang yang sudah mahir baca 50 ayat, paling antara 5 sampai 10 menit. Jadi itulah berakhirnya waktu sahur Rasul. Begitu selesai makan sahur, ya 5 menit kemudian, 10 menit kemudian, subuh telah tiba. Itulah dia. Yang terbaik. Jadi kalau sahur yang terbaik diundurkan menjelang waktu subuh, kalau buka yang terbaik disegerakan. Demikian, wallahu a'lam. Silakan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Bolehkah kita minum obat pencegah haid pada saat bulan Ramadan agar puasa Ramadan kita bisa full? Dan bolehkah Ibu, kita minum obat pencegah haid untuk ibadah umroh? baik. Apakah itu untuk saum Ramadan? Apakah itu untuk umroh? Ketahuilah. Haid itu sesuatu yang lumrah. Haid itu ketetapan Allah. Haid itu adalah sudah menjadi sunatullah bagi kaum wanita. Jangan merubah sunatullah. Yang namanya wanita pasti berhaid tiap bulan. Sudah nikmati. Anda digratiskan oleh Allah saat bulan Ramadan. Nggak usah sholat, udah beres. Nggak usah puasa. Bedanya yang sholat ditinggalkan, nggak usah diqadha. Yang puasa ditinggalkan, wajib Anda ganti nanti di hari yang lain. Setelah Ramadan habis. Segera yang terbaik. Jadi untuk apa Anda menunda? Sementara Allah sudah menetapkan siklus Anda. Maka telah sepakat jumhur ulama. Sebaiknya tidak. Dan yang paling afdol tidak. Nikmati saja Anda. Kenapa? Karena memang seperti itulah wanita haid. Tidak menghalangi ibadah. Tidak menghalangi ibadah haji. Tidak menghalangi ibadah umrah. Hanya apa? Nggak boleh tawaf saja. Ya tentu saja nggak boleh masuk ke dalam masjid. Alangkah baiknya jangan menunda. Karena dengan menunda-nunda, akhirnya minum hormonal dan seterusnya. Siklus haidnya nanti tidak. Akhirnya hormonalnya terpengaruh. Akhirnya menjadi kacau nanti siklus berikutnya. Maka telah sepakat jumhur ulama. Sebaiknya tidak. Pertanyaan, Ustadz kalau tetap menunda gimana? Apakah sampai berdosa? Tidak sampai kepada berdosa. Tetapi perbuatan yang sia-sia. Nggak dapat kebaikan apa-apa. Andai seorang wanita sukses sebulan penuh tanpa puasa, tanpa pernah berbuka, karena menunda siklus haid, nggak dapat pahala kebaikan apa-apa. Hanya sah saja ibadah Ramadan Anda. Maka, wahai wanita, Anda seorang wanita, tentu telah ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang pasti akan haid. Maka dalam hal ini, jangan kita suka merubah ketetapan Allah. Biarkanlah ketetapan Allah berlangsung. Biarkanlah Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Jangan sampai kemudian kita merubah-rubah. Wanita haid tidak membatalkan apapun. Bahkan untuk saum, silahkan qadha di berikutnya. Itu yang terbaik. Demikian pendapat jumhur ulama. Wallahu a'lam. Pak Ustadz, mengenai menunda ini, maaf Teh Jeje, mengenai Baik. menunda haid ini, ada orang yang berdoa sama Allah gitu, ya Allah semoga bulan ini saya full puasa, semoga bulan ini di-delay haidnya gitu. Boleh tidak? Boleh-boleh saja. Tapi apakah kemudian pasti akan ditunda oleh Rasulullah? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Maksudnya berdoa sama Allah. Berdoa. Ya berdoa boleh-boleh saja. Tapi apakah kemudian dengan berdoa haidnya akan ditunda oleh Allah? Wallahu a'lam. Aku tidak pernah tahu. Jadi sudahlah saudaraku sekalian, wahai saudariku seiman. Wanita-wanita haid itu sudah menjadi sunatullah. Coba dilihat di Sahih Muslim. Agak panjang hadisnya tapi bagian awal saja. 1181. Itu subtemanya di situ, haji, menggabung niat haji untuk wanita yang berhaid di saat berhaji. Coba Ibu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam katanya, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang bersabda dalam
ketika beliau sedang berada dalam masjid di bulan Ramadan, lalu orang itu berkata, "Ya Rasulullah, celaka aku, karena Maaf itu." Ibu, saya lupa menyebutkan 1181 Sahih Muslim, Afan. Sahih Muslim, ini kan Sahih Muslim. 1181. 1000, apa berapa? 181. Oh, astagfirullahaladzim. Maaf Ustaz. Maaf Ustaz. Ya Allah, 181. Maaf Ustaz. Tidak apa-apa, silahkan. 181. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, kami pergi haji bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun Haji Wada. Lalu kami ihram untuk umroh. Kemudian beliau bersabda, siapa yang membawa hadiah hewan kurban boleh ihram untuk haji dan umroh, dan tak boleh tahalul sebelum kedua-duanya selesai. Kata Aisyah, setibanya aku di Mekah, kebetulan aku haid, sehingga aku tidak tawaf di Baitullah dan tidak sa'i antara Safa dan Marwah. Hal itu kulaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabda beliau, lepas sanggulmu dan bersisirlah, kemudian teruskanlah ihrammu untuk haji dan tinggalkan umroh. Apa yang Baik, diperintahkan Ibu, cukup seperti ini. Sampai sini. Di sini menggambarkan isi Rasul yang namanya Aisyah. Sedih ketika lagi mau haji, haid. Aduh, saya pas orang-orang haji, berumroh, tawaf di Baitullah, sa'i antara Safa Marwah, malah haid. Bahkan dalam hadis lain diceritakan beliau menangis. Begitu Rasul masuk ke tendanya Aisyah, dilihat nangis. Ya Aisyah, kenapa kamu nangis? Apa kamu haid? Rasul langsung tanya, apa kamu haid? Iya, saya haid. Dihibur oleh Rasul. Ya Aisyah, haid itu sesuatu yang lumrah, yang pasti terjadi pada wanita. Dah, jangan ditangisi, jangan disesali, jangan ditunda-tunda, udah biarin aja. Afan Ibu, coba hadis yang berikutnya di Sahih Muslim, 1184-nya, Afan. Yang ini yang lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, kami pergi bersama-sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiada lain niat kami selain haji. Selain kami sampai dekat Sa'rib, tiba-tiba aku haid. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahku, didapatinya aku sedang menangis. Lalu beliau bertanya, apakah kamu haid? Jawabku, benar ya Rasulullah. Sabda beliau, haid adalah hal yang lumrah bagi putri-putri Adam. Karena itu, kerjakanlah apa yang seharusnya dikerjakan oleh orang haji, kecuali tawaf di Baitullah, sehingga engkau mandi suci lebih dahulu. Kata Aisyah, kemudian beliau menyembelih sapi untuk berkurban para istrinya. Beres. Aisyah sedih, Bu. Saya yakin Ibu juga sedih. Aduh, lagi mau umroh haid. Aduh, lagi haji mau umroh haid. Aduh, lagi Ramadan pengen full haid. Ngapain ditangisi? Haid itu ketentuan Allah, lumrah. Lalu, ya Allah, aku ingin supaya Ramadan pun tahun ini full, jangan sampai haid, ya Allah. Ngapain minta menunda sesuatu yang sudah menjadi ketentuan Allah? Apakah kemudian dengan doa itu akan berubah haidnya? Wallahu a'lam. Intinya apa? Ya boleh-boleh saja, mubah-mubah saja. Tapi berdoa sesuatu yang menjadi suatu lumrah sunatullah. Untuk apa? Sudah, laksanakan. Anda nggak pura-pura. Ibu pengen nggak haid, nanti ibu dengan sendirinya. Maaf, para wanita akan menepus. Sudah menepus, dah nggak bakal haid lagi. Silakan puasa selama 1 bulan penuh. Insya Allah. Jadi ini sudah menjadi sunatullah, ketetapan Allah. Jangan kita merubah-rubah sunatullah. Maka jumhur ulama saya katakan, tidak ada wanita yang menunda haid. Sebaiknya tidak ada, ikuti sajalah. Itu hanya ada di dunia modern sekarang. Setelah adanya ilmu kedokteran, adanya pil penunda dan seterusnya, terapi hormon untuk penunda dan seterusnya. Yang ada nanti timbul madharat. Bismillah, ikuti ketetapan Allah. Nikmat. Lihat, Aisyah nangis, dihibur oleh Rasul. Apa kamu haid ya Aisyah? Betul ya Rasulullah, aku gak bisa tawaf seperti yang lainnya. Gak usah nangis. Yang namanya haid itu lumrah.
sudah menjadi ketentuan Allah bagi kaum wanita, anak cucu Adam yang perempuan, kaum Hawa. Insya Allah pasti akan selalu haid dan teratur tiap bulan bagi yang memang teratur. Berbeda ada yang nggak teratur, itu lain perkara. Yang sudah teratur tiap bulan pasti haid selama masa dia masih punya indung telur. Demikian Ibu, jadi hemat saya, ikutilah kata Rasul, ikutilah anjuran ulama, nggak perlu menunda, nggak perlu berdoa. Bismillah, jalankan saja. Anda haid, stop. Anda nggak haid, alhamdulillah. Demikian, wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Ade. Salam Pak Ustadz. Ingin menanyakan, jadi batas sahur itu imsak atau waktu salat subuh? Waktu sholat subuh. Nggak ada kata-kata imsak di dalam Al-Quran. Yang terkait dengan Ramadan. Saya ingin bertanya, menurut Ibu, apa sih Bu? Wahai Ibu penanya, menurut Ibu imsak itu artinya apa Bu? Apa artinya imsak? Imsak Siap-siap. secara bahasa, apa Ibu? Imsak? Enggak tahu, Pak. Apa? Maaf? Belum tahu, Pak, artinya. Saya nggak Belum tahu. tahu. Imsak itu secara bahasa Arab berasal dari kata amsaka. Amsaka itu artinya menahan diri. Menahan diri. Yaitu apa? Menahan diri untuk tidak makan dan minum. Kapan sih waktu imsak itu? Waktu imsak itu sejak subuh sampai maghrib. Itu waktu imsak. Menahan diri, tidak makan dan tidak minum. Itu namanya amsiku. Menahan diri. Kapan? Sejak waktu maghrib, sejak waktu subuh, stop sampai waktu maghrib. Itulah imsak. Jadi yang namanya orang berpuasa itu imsak. Menahan diri. Nggak makan, nggak minum. Sepanjang. Kapan? Antara subuh sampai dengan maghrib. Itulah imsaknya. Jadi kalau dikatakan sebelum subuh 10 menit itu waktu imsak, maka nggak boleh makan dan minum. Tidak benar. Karena kata-kata imsak itu maksudnya menahan diri. Menahan itu kapan? Sejak subuh sampai dengan, itulah arti imsak. Coba contoh. Ada seorang wanita dicerai. Maka disuruh apa di situ? Suruh imsak. Ibu lihat surat. Imsak itu menahan diri sampai idahnya selesai. Imsaknya wanita dicerai. Maka imsaknya wanita dicerai beda-beda. Kalau dicerai meninggal 4 bulan 10 hari. Kalau dicerai secara langsung maka dalam waktu bersih maka 3 kali huru. Kalau yang tidak pernah haid lagi, imsaknya adalah 3 bulan. Coba Ibu perhatikan surat At-Tolak surat 65 ayat 2. Bagian pertama Ibu, di bagian awal, awal ayat. 1000 dinar. Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik dan lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah. Coba perhatikan Ibu. Perhatikan Ibu. Dalam bahasa Arabnya. Fa'iza, maka apabila balagna, telah sampai atau telah mendekati ajalahunna, waktu idahnya, fa'amsiku. Apa terjemahan fa'amsiku di situ? Idah apa ajalahunna. Fa'amsiku, ya idahnya Ustaz. Ya, apa itu? Bukan, idah itu idah. Fa'amsiku, tahanlah. Mendekati tahanlah. akhir. Bukan, fa'amsiku itu. Ada nggak Ibu kalau punya Al-Quran yang terjemahan kata per kata, maka fa'amsiku itu artinya imsak, tahan, menahan. Tahanlah dia selama masa idah itu bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Farikuhunna, atau kamu ceraikan dia dengan cara yang baik. Maksudnya menahan itu kamu bisa merujuknya.
tahan tetap jadi istrimu, berarti kan harus dirujuk. Tapi kata-katanya dengan amsiku, kamu menahannya. Artinya apa di sini? Kembali, bahwasanya yang namanya orang-orang yang sedang bersaum, imsaknya orang saum itu adalah sejak waktu subuh sampai dengan waktu maghrib. Sepanjang waktu itu imsak. Sepanjang waktu itu imsak. Coba perhatikan. Surat Al-Baqarah 187. Al-Baqarah 187. Bismillahirrahmanirrahim. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan. Yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi Baik, janganlah cukup Ibu. Kapan kita harus menahan diri nggak makan dan minum? siang, Sejak waktu fajar sampai fajar, maghrib. waktu malam tiba, maghrib. Itulah imsaknya orang berpuasa. Maka pendapat bahwasanya imsak itu harus 10 menit sebelum waktu subuh, maaf, ini tidak berdalil. Sekali lagi, tidak berdalil. Karena memang Rasulullah sendiri tadi bersahur kapan? Menjelang waktu subuh. Kapan Rasulullah berakhir sahurnya? Ya, antara membaca 50 ayat lebih kurang. Kalau ayat-ayat yang pendek, juz amma yang 50 ayat, itu subhanallah. Nggak sampai 5 menit selesai. Jadi apa? Yang terpenting belum masuk waktu subuh. Itulah waktu bersahur. Adapun kalau imsak itu kehati-hatian, saya hati-hati, takut keburu tiba-tiba subuh. Ya boleh-boleh saja, tapi jangan mengatakan, waduh habis waktu sahur. Contoh maaf, biasanya imsak itu 10 menit. Ibu qadarullah ketiduran, total ketiduran. Bangun-bangun jam subuhnya kurang 10 menit. Ibu sahur apa enggak? Ibu sahur apa enggak? Kurang 10 menit. Maksudnya kurang 10 menit subuhnya. Waktu sahur kurang 10 menit. Jadi sudah tiba waktu imsak. Ibu sahur apa enggak? Sahur soalnya 5 menit lagi. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Makanlah agak segera. Cukup 10 menit waktunya. Begitu sudah selesai makan, tiba-tiba subuh datang. Stop. Beres. Jadi berakhirnya waktu sahur bukan waktu imsak, tapi waktu subuh. Nggak ada imsak di dalam istilah puasa. Tapi imsak itu artinya adalah menahan diri. Jadi kapan Anda imsak dari bulan Ramadan? Sejak subuh sampai maghrib. Menahan diri, nggak makan, nggak minum. Dari segala nafsu birahi, dari pandangan, dan seterusnya. Demikian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ustaz, maaf, berapa pertanyaan lagi yang boleh? Boleh mungkin sekitar 4 atau 5 pertanyaan masih bisa Ibu, insya Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Ustaz. Saya penjual makanan. Apakah boleh saya mencicipi makanan pada saat saya berpuasa, walaupun hanya setetes? Baik. Telah sepakat para ulama. Mencicipi makanan dalam arti kata hanya hendak dicicipi rasa di ujung lidah, selama rasa itu tidak sampai masuk ke rongkongan, maka itu mubah. Mubah berarti boleh, tidak menjadikan dosa, tidak menjadikan batal. Tapi sesuatu yang mubah ditinggalkan lebih baik.
andai kata Anda yakin masakan ini sudah nikmat, nggak usah dicicipi. Anda kapan bisa mencicipi? Begitu berbuka, diangatkan, mau dimakan, cicipi. Oh, kurang garam, kan tinggal kasih garam. Aduh, Ustadz, susah Ustadz, saya penjual makanan. Kan nggak mungkin. Kalau untuk sendiri, oke. Semoga dimaafkan karena kasus demikian. Karena Anda penjual makanan. Jika Anda jual dalam keadaan makanannya kurang nikmat, barangkali, maka akan menjadi hambar bagi orang lain, maka menjadi madharat. Maka menjadi mubah, boleh tanpa dosa. Insya Allah tidak sampai membatalkan. Tapi itu tadi hukumnya, bukan sampai kepada tingkatan halal yang kemudian diperbolehkan mutlak, tapi mubah. Boleh andai kata alasannya syar'i. Tapi andai kata itu untuk sendiri, alangkah baiknya nggak usah dicicipi. Saya yakin ibu-ibu sudah jago masak, nggak pakai nyicipin lagi, jebret, udah. Kita lihat orang-orang yang sudah terbiasa masakan, tapi andai memang Anda jualan makanan, apalagi sebuah pesanan, untuk berbuka, khawatir nanti rasanya hambar, maka tidak mengapa. Sekali lagi, hukumnya adalah mubah. Demikian, wallahu a'lam. Syukur Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukum puasa tapi tidak sholat? Padahal sebutan tidak pernah sholat itu adalah kafir. Ada orang puasa, tapi nggak pernah sholat. Sia-sia puasanya. Kenapa? Karena keutamaan amal yang paling utama di sisi Allah adalah sholat. Bukan cuma sholat, sholat pada awal waktu. Bagaimana? Dia nggak jaga awal waktu saja, bisa jadi sholatnya menjadi sesuatu yang tidak baik di sisi Allah. Apalagi meninggalkan sholat. Betul tadi penanya. Istilah meninggalkan sholat itu sudah disebut kafir atau syirik. Orang sudah meninggalkan sholat, nggak pernah sholat, kafir mereka, syirik mereka. Percuma puasa. Percuma puasa. Kenapa? Sholatnya nggak ada. Orang sholatnya rusak saja, meskipun dia sholat, maka ibadah yang lainnya menjadi rusak. Tidak diterima oleh Allah. Karena sholat itu imaduddin. Maka penghubung seseorang telah mengatakan dirinya Islam, tapi ninggalin sholat, berarti dia orang kafir, berarti dia telah orang berbuat syirik. Dan ini berdasarkan dalil. Silakan Ibu lihat Muslim, nomor hadis 63 dari Jabir bin Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tali penghubung antara seorang dengan syirik dan kafir ialah meninggalkan sholat. Inna baina rajul wa baina syirk wal kufr tarkas salah. Penghubung seseorang bukan lagi dikatakan mukmin, tapi dia musyrik, dia itu kufur, kafir. Kalau sudah ninggalin sholat. Maka meskipun dia puasa, tetapi sholatnya ditinggalkan, maka tidak ada nilai puasanya. Karena sholat itu yang paling utama. Demikian, wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Salam Ustaz. Sahkah puasa Ramadan kita tanpa salat tarawih? Sholat tarawih telah sepakat para ulama, hukumnya sunnah. Sholat tarawih adalah sholat sunnah malam di bulan Ramadan. Anda tidak sholat tarawih, tidak mengapa, apalagi seorang wanita. Tapi ingat, bukan berarti kalau nggak sholat tarawih tidak mengapa, Anda nggak sholat malam, tidak. Di rumah Anda sholat malam. Maka ketika Anda tidak ikut tarawih di masjid dan sholat malamnya di rumah, bagus. Bagi wanita terbaik adalah di rumahnya. Artinya apa? Tetap laksanakan sholat malam. Dan ingat, sholat malam bukan hanya dilakukan di bulan Ramadan. Adapun di bulan Ramadan, sholat berjamaah di malam Ramadan, itu namanya tarawih. Sebetulnya Rasul sendiri tidak pernah menamakan tarawih. Kenapa dinamakan tarawih? Para ulama yang memberi nama ini.
Tarawih. Kenapa? Karena Rasul biasa melaksanakan sholat malam itu perlahan-lahan, panjang bacaannya, lalu berhenti dan seterusnya untuk zikir, untuk baca Quran, lalu teruskan. Seperti itulah kebiasaan Rasul, panjang sholatnya. Maka dahulu para ulama ketika telah sampai kepada generasi Imam Syafi'i, dilihatnya oleh Imam Syafi'i, orang-orang sudah banyak yang melalaikan ibadah sunnah. Sholat malam di bulan Ramadan pun kadang sudah ditinggalkan. Maka berinisiatiflah Imam Syafi'i mengumpulkan para murid-muridnya dan kaumnya berjamaah di waktu saum Ramadan. Maka sholatnya itu dilakukan di tengah malam dengan cara apa? Tarwihah. Tarwihah. Apa sih artinya tarwihah? Perlahan-lahan, jeda, istirahat, tidak terus-menerus. Maka sholatnya orang di bulan Ramadan yang perlahan-lahan, jeda, ada jedanya, tidak ngebut, tidak cepat-cepat, maka sholat itu dinamakan tarawih. Orang yang sholatnya dengan tumak ninah, dengan khusyuk dan perlahan-lahan. 2 rakaat panjang, lalu salam, lalu berhenti, istirahat. Karena mana tarwihah itu berhenti istirahat. Bisa juga bermakna itu. Berhenti istirahat, baca Quran, berzikir, 2 rakaat lagi, panjang, berhenti lagi. Dan waktu sholatnya itu berakhir menjelang waktu sahur. Seperti di zaman Rasul. Dan di zaman Rasul beliau pernah sholat tarawih berjamaah bersama sahabat. Tapi beliau urungkan niatnya, khawatir sholat malam berjamaah di bulan Ramadan, atau yang disebut tarawih tadi, menjadi wajib hukumnya. Maka akan memberatkan umat. Maka Rasul tidak pernah lagi melaksanakan sholat tarawih berjamaah di bulan Ramadan. Karena khawatir akan diwajibkan. Demikian, jadi tidak mengapa tidak tarawih bersama di masjid, tapi Anda tetap di rumah sholat malam. Kalau Anda nggak tarawih, Anda nggak sholat malam, sah puasanya, nggak ada masalah. Tapi Anda beresiko tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah. Karena mengabaikan ibadah sholat malam. Karena ibadah sholat malam adalah satu-satunya ibadah sholat yang lebih utama setelah sholat fardu. Ibadah yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Coba Ibu buka. 394. Bulughul Maram, afwan. Bulughul Maram 394. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Jangan pernah Muslim. tinggalkan. Jangan pernah tinggalkan. Meskipun Anda tidak tarawih, tapi jangan tinggalkan sholat malam. Demikian, silakan berikutnya. Syukran Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bolehkah kita niat puasa di bulan Ramadan hanya 1 kali saja, yaitu di awal Ramadan? Atau setiap hari? Apakah niat itu di waktu setelah sholat tarawih atau sebelum sahur, Ustaz? Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, tidak sah orang yang tidak berniat berpuasa sebelum waktu subuh. Jadi niat puasa itu setiap hari. Kalau tidak berniat puasa, tidak sah. Coba lihat hadisnya 678 Bulughul Maram. 678 di Bulughul Maram. Dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa yang tidak berniat untuk berpuasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis Tidak riwayat sah. 5. Anda mau berniat sebulan penuh, bismillah, sejak masuk Ramadan, saya sudah berniat akan puasa Ramadan. Tapi untuk setiap hari puasa, berniat sebelum sahur. Adapun niatnya bukan niat seperti yang biasa kita dengar. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani. Enggak demikian. Ada yang setiap selesai tarawih, nawaitu sauma ghadin. Enggak ada dalil seperti itu. Kapan sih niat saum itu? Sebelum waktu subuh. Boleh nggak saya niatkan setelah tarawih? Ya boleh-boleh saja. Di
Gimana niatnya itu? Bismillah. Besok saya akan puasa Ramadan. Hati ini sudah bergetar. Al-niyat asyaddu minal qatl. Nggak perlu dengan lafaz. Karena yang Allah ingin buktikan adalah bukan niat Anda di lisan, tapi bagaimana implementasi dan pengamalan Anda sepanjang siang di bulan Ramadan. Niat puasa sekaligus, tapi saum Anda dirusak oleh penglihatan yang tidak baik, lisan yang tidak baik, nggak berguna. Jadi di sini wajib kita niat, tapi bukan niat seperti yang kita biasa dengar lafaz. 1 bulan penuh kita niat mulai begitu 1 Ramadan. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fatisyari hada syahri kullah. Ya Allah, saya niat puasa di bulan Ramadan, 1 bulan penuh puasa Ramadan di bulan ini. Maka di awalnya 1 bulan penuh, tiap habis taraweh, nawaitu shauma ghadin an ada'i fatisyari Ramadanan hadihi sanati fadlillahi ta'ala. Yang ini nggak pernah ada dalilnya dari Rasul. Mohon maaf, Anda bersahur, bangun tidur, makan sahur. Tolong, apa niat Anda? Mau makan ngapain? Yang namanya orang makan sebelum subuh, ya namanya makan sahur. Yang namanya makan sahur pasti sebagai niat untuk berpuasa. Berarti Anda bangun untuk makan sahur, terlintas di sini, saya mau makan sahur. Berarti saya mau puasa besok. Bismillah. Anda mau makan, baca bismillah. Itu sudah terlintas di sini, saya mau makan sahur. Pastinya besok mau puasa. Nggak perlu dengan lafaz, Ibu. Setiap kita bismillah untuk melakukan sesuatu, itulah niat kita. Demikian. Berarti setiap sebelum fajar, Anda harus sudah punya niat. Jangan sampai tidak punya niat. Demikian. Alhamdulillah, syukur Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah? Tanda-tanda puasa diterima oleh Allah. Ini pertanyaan ini sungguh-sungguh berat ditanyakan sebetulnya. Tapi beginilah, nggak perlulah kita nyari-nyari tanda-tanda. Tapi kalau ingin ditanda-tandain, ingat tujuan puasa apa? Di surat Al-Baqarah 183, yang dipanggil puasa bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan untukmu kamu siap puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu diwajibkan puasa. Apa tujuan Allah kamu puasa? La'allakum tattaqun, agar kamu takwa. Maka ketika ada bertanya, apa ciri-cirinya orang puasanya diterima? Anda berubah jadi takwa atau tidak? Gimana Ustaz cara tahu orang itu takwa atau tidak? Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Seperti tadi yang saya bacakan di surat Ali Imran, ayat ke-17. Orang takwa itu adalah orang yang sabar, orang yang jujur, orang yang ketaatannya dijaga, orang yang bersedekah, berinfak, orang yang senantiasa mohon ampun di waktu sahur. Nah, apakah Anda selepas Ramadan ciri ini, sifat ini ada atau tidak? Silakan nilai sendiri. Kalau ada, berarti Anda takwa. Karena Allah merinci ciri takwa. Tadi di surat Az-Zariyat, surat 51, ayat 18. Wabil asharihum yastaghfirun. Orang takwa itu kalau waktu sahur tiba, yaitu waktu sepertiga malam akhir, sebelum waktu subuh datang, maka mereka banyak berdoa, mohon ampun, bertobat, diawali dengan tahajud, sholat malam, sekurang-kurangnya witir, lalu zikrullah, baca Quran, dia bertobat. Nah, ini cirinya. Anda selepas Ramadan, sholat malam Anda dijaga enggak? Kalau dijaga, berarti Anda takwa. Anda dengan Al-Quran kira nurut apa enggak? Diatur Al-Quran taat apa enggak? Taat, berarti Anda benar-benar orang takwa. Jadi sulit untuk kita bisa menilai kita. Apa ciri orang takwa? Saya tidak pernah berani menilai apa cirinya. Tapi setiap orang yang berubah setelah Ramadan, ketakwaannya meningkat karena tujuan puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Maka kalau kita ingin apakah sukses atau di puasa kita, Anda sudah berubah jadi orang takwa atau tidak? Di Ramadan itu. Setelah itu bagaimana ke depannya? Kalau Anda menjaga ibadahnya lebih baik lagi, sifatnya lebih baik lagi, kesabarannya lebih baik lagi, ketaatannya lebih baik lagi, ibadah sunnahnya lebih ditingkatkan lagi. Semoga itu salah satu tanda Allah terima Ramadan kita. Wallahu a'lam. Amin, amin, amin. Syukur Ustaz. Pertanyaan berikutnya adalah, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana mengetahui ciri-ciri Lailatul Qadar?
kita akan bahas nanti Ibu, karena cukup panjang insya Allah. Jadi Baik, Ustaz. pertemuan sesi ketiga, khusus kita akan membahas tentang saum tadi. Berniatnya itu kapan, nanti kita bahas secara detail itu. Kapan cara niatnya, bagaimana kapan makan sahur, bagaimana berbuka, apa saja yang bisa merusak puasa, lalu apa yang bisa membatalkan, apa yang hanya bisa sekedar mengurangi. Bahasan kita di sesi ketiga insya Allah. Amin, Dan tentang insyaallah. Lailatul Qadar, nanti bahasan kita di sesi keempatnya insya Allah. Jadi Demikian. ada Satu pertanyaan. ini ada Satu pertanyaan terakhir, dari Bu, maaf. Mbak Reni Jayusman. Mbak Reni mau Betul. langsung tanyakan ke Ustadz? Ya, jika boleh Mbak Julia, terima kasih. Silakan Mbak Reni. Assalamualaikum Monggo. Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Ustadz, warahmatullahi saya ingin bertanya. wabarakatuh. Inggih dalam badhe tanya menika loh. Kalau kita Monggo. itu sholat sudah sebulan penuh, tetapi kita tidak melakukan itikaf, yang menginap di masjid itu loh 10 hari terakhir itu. Inggih. Itu apakah afdol puasa kita Pak Ustadz? Itu saja pertanyaan saya, Nyon Sewu. Nanti secara detail kita Iya. akan bahas masalah itikaf itu insya Allah. Tapi sekilas saya jawab begini. Siap. Para wanita tidak ada kewajiban iktikaf di masjid. Jadi sebaik-baik wanita tidak iktikaf di masjid, di rumahnya. Itulah yang dilakukan oleh istri Rasul. Kecuali seorang wanita yang mohon maaf, sudah tidak punya tanggung jawab. Karena suami yang sudah meninggal, atau nggak ada tanggung jawab di rumahnya, anak-anak sudah besar-besar, dan seterusnya. Nggak punya pasangan lagi, maka di situ boleh. Kenapa? Karena istri-istri Rasul setelah wafatnya Rasulullah, mereka beriktikaf. Jadi bolehkah seorang wanita beriktikaf di masjid? Boleh. Tapi apakah mana yang paling abdol? Yang paling abdol wanita di rumah masing-masing. Tapi diperbolehkan iktikaf. Jadi kalau ibu sudah saum 1 bulan penuh, kemudian ibu juga sudah sholat tahajud 1 bulan penuh, lalu ibu tidak iktikaf di 10 malam akhir di Ramadan, mencari malam qadar tidak harus dengan selalu iktikaf. Penjabaran lebih lengkap, insya Allah kita akan membahas sesi berikutnya di bab tentang malam qadar. Nanti di pertemuan keempat insya Allah kita akan membahas itu. Insya Allah. Demikian Terima Ibu. kasih Pak Ustadz. Terima Baik, kasih. sama-sama. Baik, Ibu Yulia, mohon maaf karena saya harus ada kajian offline di tempat lain. Mohon maaf, saya sedikit minta agar mempercepat waktunya untuk transformasi kita. Nggak apa-apa, Semoga Ustaz. menjadi keberkahan, semoga untuk kebaikan, insya Allah kepada seluruh jamaah salehah Singapura maupun Jakarta, semoga selalu dalam naungan Allah, rahmat dan barakah Allah, dan insya Allah tetap istiqomah di atas iman dan takwa. Mari saudaraku seiman, sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.